Angkatan 2021. Di sini kami akan menjelaskan mengenai video analisis transaksional. Perkenalkan, nama saya Ayu Dinda Nurdayati, dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Inaya. Perkenalkan, nama saya Lela Tuljana. Perkenalkan, nama saya Ali Siddiqi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrul Bernid. Perkenalkan, nama saya Amalia Hadiani. Perkenalkan, nama saya Nurmatul Mukarramah. Perkenalkan, nama saya Inayatun Nabila. Langsung saja mari kita simak video penjelasan dari kami. Konsep dasar analisis transaksional ini terfokus pada pendekatan pengambilan keputusan awal yang dilakukan oleh konseling. Ada beberapa konsep penting dalam pendekatan analisis ini. Yang pertama ada injunksi. Injunksi ini adalah pesan yang disampaikan pada anak oleh orang tua. Pesan ini menyuruh anak untuk melakukan sesuatu yang bersifat verbal. Terus yang kedua ada struk. Struk ini adalah bagian atau bentuk dari penguatan. Bentuk struk ini berupa pandangan mata, kata-kata, dan lain sebagainya. Seperti saya suka kamu, itu bentuk dari struk positif. Yang ketiga ada naskah hidup. Naskah hidup ini adalah sebuah lakon hidup yang disusun pada masa kecil yang diperkuat oleh orang tua lalu dibenarkan oleh pengalaman, selanjutnya memuncak pada pilihan tertentu. Yang keempat ada konsep ego state. Ada beberapa jenis dari ego state ini, yaitu yang pertama ada ego state orang tua, ego state dewasa, dan ego state anak. Yang kelima, posisi hidup. Ini berhubungan dengan eksistensi kehidupan individu. Yang keenam, membuat keputusan ulang. Dan yang terakhir ada games, yaitu sebagai bentuk pencegahan intimasi dari bertujuan untuk mendukung. Yang selanjutnya, pada analisis transaksional ada beberapa asumsi bahwa manusia itu yang pertama memiliki pilihan dan tidak dibelenggu oleh masa lampaunya. Maksudnya di sini manusia itu selalu berubah dan bebas untuk menentukan pilihannya. Yang kedua, manusia sanggup melampaui pengondisian dan pemrograman awal. Maksudnya di sini manusia itu dapat berubah asalkan ia mau. Dan yang ketiga, manusia bisa belajar mempercayai dirinya sendiri, berpikir dan memutuskan untuk dirinya sendiri, serta juga mengungkapkan perasaannya. Yang keempat, manusia itu sanggup untuk tampil di luar, pola kebiasaan dan menyeleksi tujuan, serta tingkah laku baru yang terjadi pada dirinya. Yang kelima, manusia itu bertingkah laku yang dipengaruhi oleh tuntutan dari orang lain. Dan yang terakhir, manusia itu dilahirkan bebas, tapi salah satu hal pertama yang mereka pelajari adalah mereka melakukan apa yang diperintahkan. Tujuan utama konseling analisis transaksional adalah membantu konseling untuk membuat keputusan baru tentang tingkah laku sekarang dan arah hidupnya. Individu memperoleh kesadaran tentang bagaimana kebebasannya terkekang karena keputusan awal tentang posisi hidup, dan belajar untuk menentukan arah hidup yang lebih baik, dan juga memberikan kepada klien sesuatu kesadaran dan kebebasan untuk memilih keputusannya, mengenal posisi kehidupannya, dan menghindarkan klien dari cara yang bersifat deterministik. Maksud dari sifat deterministik ini keyakinan bahwa semua peristiwa terjadi sebagai akibat dari adanya beberapa keharusan. Bahkan juga memberikan bantuan kepada klien berupa kemungkinan yang dapat dipilih untuk memantapkan dan mematangkan status egonya. Peran utama konselor dalam konseling analisis transaksional. Yang pertama yaitu fasilitator. Konselor bertindak sebagai fasilitator yang membantu klien dalam menjelajahi transaksi interpersonal dan pola perilaku yang mungkin tidak sehat. Mereka memfasilitasi pemahaman klien terhadap transaksi-transaksi ini. Dan yang kedua yaitu analisis.
Sebagai analisis, konselor menggunakan pendekatan analisis transaksional untuk membantu klien memahami pola-pola dalam interaksi mereka dengan orang lain, serta dengan diri mereka sendiri. Dan yang ketiga yaitu pendidik. Konselor juga berperan sebagai pendidik yang memberikan pengetahuan tentang teori dan konsep analisis transaksional kepada klien. Hal ini membantu klien untuk memahami lebih dalam tentang diri mereka tersendiri dan bagaimana hubungan dengan orang lain dapat memengaruhi kehidupan mereka. Dan yang keempat yaitu pendukung. Dalam peran ini, konselor memberikan dukungan emosional kepada klien selama proses konseling. Mereka memberikan ruang aman bagi klien untuk bereksplorasi dan mengatasi masalah-masalah yang muncul. Dan yang kelima yaitu agen perubahan. Konselor juga bertindak sebagai agen perubahan yang membantu klien untuk mengubah pola-pola yang tidak sehat dan menuju pola yang positif dan produktif dalam interaksi mereka. Dan peran ini konselor dapat konseling analisis transaksional membantu klien untuk memahami diri mereka tersendiri dan mengubah pola yang tidak sehat dan meningkatkan kualitas hubungan interpersonal mereka. Fungsi konselor dalam konseling analisis transaksional yaitu ada 4. Yang pertama, konselor membantu konseli yang mengalami pencemaran status ego yang berlebihan. Yang kedua, konselor berusaha membantu mengembangkan kapasitas diri konseli dalam menggunakan semua status egonya yang cocok. Ini menyangkut pola dalam memperoleh kebebasan dan kemampuan yang dapat ditembus di antara status egonya. Yang ketiga, konselor berusaha membantu konseli di dalam mengembangkan seluruh status ego dewasanya. Pengembangan ini pada hakikatnya adalah menetapkan pikiran dan penalaran individu. Yang terakhir, membantu konseli dalam membebaskan dirinya dari posisi hidup yang kurang cocok serta menggantinya dengan rencana hidup yang baru atau naskah hidup yang lebih produktif. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan pada konseling kelompok. Yang pertama ada pra-konseling, yaitu tahapan persiapan penyeleksian anggota kelompok agar lebih mudah membentuk kelompok sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu menentukan program-program apa yang akan diinginkan dalam program kelompok tersebut. Yang kedua ada tahapan pemulaan, tahapan pembentukan struktur agar memudahkan anggota kelompok memahami aturan serta tanggung jawab dalam proses konseling berlangsung. Yang ketiga ada tahap transisi, yaitu tahap peralihan di mana semua anggota kelompok sudah mulai membuka perlahan tentang masalahnya. Dan konselor sebagai seorang pemimpin dalam kelompok tersebut harus menciptakan suasana ruangan yang senyaman mungkin agar semua anggota kelompok tidak lagi cemas dan enggan dalam mengungkapkan permasalahannya. Yang keempat ada tahap kerja. Tahap kegiatan, semua anggota kelompok sudah menemukan penyebab permasalahannya sehingga konselor dapat melakukan langkah selanjutnya, yaitu rencana tindakan, di mana semua anggota kelompok harus lebih terbuka lagi sehingga dengan adanya perilaku modeling dapat memperoleh tingkah laku baru dan belajar bertanggung jawab atas tindakan dan segala perilakunya. Yang kelima ada tahap akhir. Tahap akhir ini tahap di mana semua anggota kelompok sudah mencoba perilaku baru yang sudah didapatkan di tahap-tahap sebelumnya, yang dimana sehingga mereka bisa menilai dan memperbaiki perilaku yang belum sesuai. Nah, kegiatan ini untuk melatih klien agar terjadi perubahan. Jadi di tahap akhir ini setiap anggota harus ada tujuan yang dicapai. Yang terakhir ada tahap pasca konseling. Tahap pasca konseling ini tahap evaluasi sebagai tindak lanjut dari konseling kelompok apabila ada kendala atau hambatan selama konseling berlangsung. Serta dalam tahap ini ada rencana perbaikan terhadap rencana yang sebelumnya dan merancang rencana yang lebih baik untuk konseling kelompok selanjutnya. Adapun teknik-teknik konseling analisis transaksional. Teknik ini banyak menggunakan teknik-teknik pada pendekatan Gestalt. Yang pertama yaitu metode didaktik. Metode ini menekankan pada domain kognitif.
Prosedur mengajar dan belajar merupakan dasar dari teori ini. Yang kedua, teknik kursi kosong. Teknik ini merupakan adopsi dari teori Gestalt. Teknik ini biasanya digunakan untuk struktural analis. Para ilmuwan mendeskripsikan bahwa teknik yang menggunakan dua kursi ini merupakan cara yang efektif untuk membantu konseli mengatasi konflik masa lalu dengan orang tua atau orang lain pada masa kecil. Nah, tujuannya ini adalah untuk menyelesaikan unfinished business masa lalu. Lalu yang ketiga, bermain peran. Bermain peran atau role playing biasanya digunakan dalam konseling kelompok di mana melibatkan orang lain. Nah, anggota kelompok lain dapat berperan sebagai ego stage yang bermasalah dengan konseli. Dalam kegiatan ini konseli berlatih dengan anggota kelompok untuk bertingkah laku sesuai dengan apa yang akan diuji coba di dunia nyata. Yang keempat, penokohan keluarga atau family modeling. Nah, teknik ini untuk melakukan struktural analisis yang pada umumnya berguna untuk menghadapi constant parent. Nah, constant parent ini ada constant adult dan constant child. Dan yang terakhir, analisis ritual dan waktu luang. Analisis transaksi termasuk di dalamnya adalah identifikasi ritual dan mengisi waktu luang atau pastime yang digunakan dalam structuring of time. Kelebihan dari pendekatan analisis transaksional. Yang pertama, penggunaannya mudah diterapkan. Yang kedua, meminta konseli untuk lebih menantang keputusan awal. Yang ketiga, berkontribusi pada konseling multikultural. Sebagai konseling dimulai dengan larangan hal-hal pribadi, masalah keluarga, dan pengendalian diri. Kekurangannya yang pertama, kata-kata yang digunakan susah untuk difahami. Yang kedua, menekankan pada analisis transaksional dan struktur merupakan aspek yang kompleks. Yang ketiga, konsep dan praktik dilihat dan perspektif perihal yang tidak dapat dikonfirmasi secara ilmiah. Yang keempat, konseli tahu segalanya tetapi mungkin tidak merasakannya atau menghargai aspek pribadinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.